Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Sigit, bagaimana tanggapannya mengenai mekanisme C1 Plano yang kemudian sebetulnya sudah baik, tapi tidak semua kemudian melaksanakan mekanisme ini sesuai dengan prosedur yang seperti itu. Tanggapannya? Ya, memang kemungkinan seperti yang disampaikan Mas Jerry itu ada ya, karena kita di pemilu legislatif kemarin peraturan sudah kita buat, sosialisasi sudah kita lakukan, pembinaan sudah kita lakukan, ada saja yang tidak bekerja dalam standar itu. Nah, pada titik ini partisipasi masyarakat, sekali lagi partisipasi masyarakat itu penting untuk mengingatkan penyelenggara kami di bawah untuk menaati hal-hal yang memang semestinya kita lakukan, kami lakukan begitu. Jadi boleh jadi kalau kita tidak meletakkan ini sebagai agenda bersama, sehingga kemudian hal seperti yang disampaikan oleh Mas Jerry tadi akan terjadi karena merasa ini kok terlalu rumit, terlalu susah begitu. Tapi ini sesungguhnya kerja yang memudahkan bagi penyelenggara pemilu sendiri kalau itu dilakukan, karena dia kemudian kita bisa melepaskan diri dari gugatan-gugatan yang mungkin terjadi akibat standar yang tidak dilakukan oleh sebagaimana mestinya. Oke, kita kembali ke Pak Jerry. Pak Jerry, ketika tadi kita mensoroti bagaimana modus kecurangan di lingkungan penyelenggara pemilu, tapi bagaimana dengan penyelenggara negara untuk birokrasi sendiri ataupun birokrat sendiri? Apakah ada kemungkinan kemudian melakukan intervensi terutama dalam hal misalnya penggelembungan suara? Ya, saya kira ya justru yang kita lihat dalam proses yang kemarin kampanye itu banyak sekali penggunaan fasilitas negara di daerah gitu. Tapi tidak terawasi gitu, karena kan begini, orang seolah-olah melihat dan fokus kepada ya karena ini pemilu presiden, ini fokusnya nasional gitu. Padahal kan tim kampanye di daerah ada. Dan sebagian besar ketua tim sukses atau tim kampanye di daerah itu adalah kepala-kepala daerah. Yang dalam konteks kampanye kemarin berjalan kemana-mana untuk melakukan kampanye, tapi menggunakan fasilitas negara gitu. Yang gini-gini juga nggak terawasi gitu. Jadi memang dalam pemilu legislatif mobilisasi birokrasi dan penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu ya, itu menjadi sangat terbuka dan sangat besar ya. Dan mobilisasi birokrasi saya kira kan sudah banyak info yang kita dapatkan, misalnya guru-guru dikerahkan untuk membujuk siswanya ya di pemilih-pemilih pemula gitu ya, untuk memilih pasangan calon tertentu, kemudian birokrasi-birokrasi yang lain gitu ya. Saya kira negara memang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pemenangan pasangan calon yang mereka dukung. Gitu. Oke, Pak Jerry, tapi peta kecurangan yang kemudian kerap terjadi sendiri, Anda memiliki datanya? Dalam hubungan dengan ini begini, saya melihat ada 4 potensi kecurangan yang penting untuk nanti ya, mulai besok ya. Yang pertama, khususnya untuk peta seluruh Indonesia. Pertama begini. Kategori yang pertama adalah daerah yang secara geografis agak sulit ya. Jadi ada di pelosok, teknologi informasinya sangat terbatas, komunikasi ke sana sangat terbatas, sehingga ini akan sangat tergantung dari tokoh-tokoh yang bermain di sana. Gitu. Jadi kadang-kadang disinilah kepentingan kepala desa untuk mengarahkan pilihan. Gitu. Jadi ini daerah yang rawan sebetulnya. Ada mobilisasi, bisa ada intimidasi atau ada manipulasi pilihan pemilih. Ya, tadi daerah-daerah rawan ada daerah-daerah yang terpencil seperti itu ya, geografisnya. Mungkin bisa didetailkan di daerah mana saja? Ya, daerah-daerah seperti Papua gitu ya, daerah-daerah pelosok Kalimantan gitu ya, daerah-daerah yang cuma hanya bisa dijangkau oleh jalan darat, jalan kaki, tidak pakai kendaraan gitu ya. Jadi sulit. Jadi kita bisa bayangkan kotak suara itu ada di sana, dan saya agak juga bisa jadi nggak akan ada saksi yang mengawasi di sana juga. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah daerah-daerah yang dalam setiap pemilu kita itu bermasalah. Gitu, kita sebut misalnya daerah-daerah seperti Madura gitu ya, daerah-daerah seperti Nias gitu ya, Nias Selatan itu pilkada pemilu legislatif pemilu presiden selalu bermasalah. Dan masalahnya itu signifikan, masalah manipulasi suara, perubahan komposisi suara gitu. Daerah-daerah ini punya tradisi ya, tradisi yang selalu bermasalah, tapi tidak pernah bisa diselesaikan. Gitu.
Gitu. Jadi seolah-olah terbiarkan begitu saja. Baik, Pak Jerry, yang sebelum ketiga, ke poin ketiga dan keempat, kita tanyakan tanggapan dulu ke Pak Sigit. Pak Sigit, ini Pak Jerry sendiri memiliki pemetaan mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, ada 4 sebetulnya, tapi diselesaikan 4 dulu supaya 2 dulu kita bahas seperti itu. 2, yang pertama adalah daerah yang memang secara geografis sulit untuk terjangkau dan daerah yang selalu bermasalah seperti Madura dan Nia seperti itu, dan masalahnya adalah mengenai manipulasi suara Papua, ya. Papua gitu juga Papua. seperti itu. Pak Sigit, bagaimana kemudian Anda mengintensifkan pengawasan ataupun agar kemudian memang orang per orang di daerah-daerah ini kemudian merupakan orang-orang terbaik dan celah untuk kecurangan juga semakin sedikit? Pak Sigit? Ya, Pak Sigit? Oke, kita kembali ke studio. Pak Jerry, silakan dilanjut untuk poin ketiga dan poin keempat. Yang ketiga menurut saya adalah daerah di mana kepala daerahnya, gitu ya, gubernur atau wali kota bupati adalah ketua tim sukses. Gitu. Jadi dia akan yang tadi kita sebut mengerahkan birokrasi, gitu ya, kemudian juga melakukan mobilisasi, gitu ya. Ini daerah menurut saya rawan. Kadang-kadang begini, orang ini nggak terlalu penting apakah calon presidennya menang, tapi di daerah itu calon yang dia dukung itu harus menang. Gitu ya. Ini karena berkaitan dengan gengsi ya, dan apa? Karena dia kepala daerah. Gitu daerah-daerahnya yang kemudian tendensinya seperti ini ada di mana? Banyak sekali karena kepala-kepala daerahnya itu, pokoknya kita lihat aja kepala daerah yang menjadi ketua tim sukses salah satu pasangan calon, menurut saya potensi untuk kecurangan itu tinggi dan potensi untuk memanipulasi proses rekapitulasi dengan mempengaruhi penyelenggara pemilu menjadi sangat besar, karena kita tahu di daerah itu relasi antara penyelenggara pemilu dengan kepala daerahnya sangat kuat ya, sehingga banyak penyelenggara pemilu di daerah sebetulnya atas restu kepala daerahnya gitu ya. Jadi, nah kategori yang keempat menurut saya adalah daerah-daerah yang penyelenggara pemilunya masih sama gitu ya. Ini yang yang akan menjawab mungkin Mas Sigit ya. Penyelenggara pemilunya masih sama, lalu di pemilu legislatif yang lalu dia melakukan kecurangan, mungkin kecurangannya tidak terungkap, tidak terbukti, tapi terjadi gitu ya. Atau bahkan kecurangannya terungkap, tapi yang bersangkutan tidak kena sanksi. Ada juga yang begitu, karena sanksi ini kan akan sangat terkait dengan proses di peradilan. Kalau gugatan itu lemah, meskipun fakta-faktanya kuat, terjadi pelanggaran dan manipulasi, dia nggak bisa kena sanksi yang maksimal. Jadi ada kategori daerah seperti itu. Oke, kita kembali akan sama Pak Sigit Pamungkas. Pak Sigit, ini ada beberapa poin mengenai kecurangan daerah-daerah yang rawan. Salah satunya tadi di poin terakhir adalah daerah di mana penyelenggara pemilunya masih sama, kemudian oknum ataupun penyelenggara ini sempat melakukan kecurangan tapi tidak terungkap, tapi kemudian dia bertugas kembali dia masih melaksanakan pemilu. Ini bagaimana? Ya, kalau itu kan sesuatu yang susah untuk kita ambil tindakan sebelumnya gitu ya. Tapi bagi mereka yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh peserta pemilu itu melakukan tindak curang atau bekerja tidak profesional, KPU sudah memberikan sanksi ya, mulai dari pemberhentian sementara, kemudian diteruskan ke DKPP untuk diberhentikan secara tetap, lalu diberi peringatan keras, dilakukan pembinaan secara pencegahan kita sudah melakukan. Nah, kalau ada situasi yang seperti disampaikan oleh Mas Jerry tadi yang terakhir tadi, ini memang satu situasi yang sulit karena ini kan terselubung. Betul. Nah, ini yang yang perlu ditangani secara ditangani bersama secara serius ya, bersama, tidak lagi bisa mengandalkan pada kemampuan dari struktur KPU, tetapi kekuatan dari masyarakat untuk mendeteksi itu menjadi penting. Baik, Pak Sigit dan juga Pak Jerry, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.